Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin menjelaskan mengenai praktikum PGPBL yang saya lakukan di acara pertama ini. Nah, untuk acara pertama ini, praktikum yang dilakukan itu adalah mengenai Ionic Apps atau Ionic Framework yang dilakukan atau diterapkan terhadap aplikasi hybrid apps. Jadi, sebelumnya Ionic Framework itu sendiri merupakan framework yang dia itu tugasnya adalah salah satunya adalah untuk membuat hybrid apps. Nah, hybrid apps sendiri itu adalah aplikasi yang dimana aplikasi tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk yang hybrid atau bisa dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam konteks ini itu bentuk yang dapat ditampilkan oleh aplikasinya adalah dalam bentuk desktop, website maupun perangkat bergerak atau mobile. Nah, untuk Ionic Framework yang dibuat sendiri di sini itu adalah langkah pertamanya dilakukan dengan melakukan instalasi melalui command prompt. Lalu selain Ionic Framework dibutuhkan juga Node.js yang dimana Node.js ini berperan em, sebagai platform yang dia itu akan berfungsi sebagai pembaca dari JavaScript yang kita tuliskan pada source coding atau pada saat kita melakukan source coding di VS Code ini menggunakan Ionic Framework. Nah, untuk aplikasi yang dibuat melalui Ionic Framework di acara satu ini, itu adalah mengenai em, aplikasi yang dia itu memuat tentang telepon. Jadi, eh, untuk aplikasinya sendiri itu nanti akan menyediakan login, register, lalu nantinya itu dia akan diarahkan untuk masuk ke daftar pickup calls atau eh, telepon yang diangkat dan juga mengenai informasi lokasi dari pengangkatan telepon tersebut. Nah, di sini untuk pembuatannya dibutuhkan pembuatan recycle app terlebih dahulu. Nah, pembuatan foldernya dinamai Recyclica app. Lalu yang pertama itu yang dibuat adalah dengan membuat folder-folder di dalam Recyclica app ini. Nah, pembuatannya ini juga dilakukan dengan melalui Ionic Start, jadi dilakukan di terminal. Semua perintahnya itu dilakukan terminal sehingga kita mendapatkan jenis source coding yang dibutuhkan seperti Angular di dalam sini, lalu source-nya di dalam sini ada folder-folder yang kita butuhkan. Nah, yang pertama itu untuk app-nya sendiri dibutuhkan dua folder. Yang pertama itu ada components dan juga pages. Untuk pages-nya sendiri itu eh, 6 ada 6 file di dalamnya, ada 6 folder lagi di dalamnya. Itu ada home, loader, login, pickup calls, dan juga register. Nah, masing-masing di sini itu akan menghasilkan tampilan UI yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai loadernya terlebih dahulu. Jadi, landing page-nya di sini adalah apabila kita membuka localhost atau eh, server dari laptop kita yang digunakan untuk Ionic Framework ini, dia akan sampai pada halaman loader, di mana loader di sini itu berupa spinner. Spinner yang dia itu nantinya dia akan memutar seperti saat kita eh, saat halaman suatu website itu sedang loading. Nah, kemudian untuk di sini ada loader. Nah, untuk file yang HTML sendiri itu merupakan file yang dimana dia itu berfungsi sebagai susunan dari tampilan yang dimuat pada aplikasinya. Nah, jadi di sini yang dimuat itu adalah berupa spinner. Lalu selanjutnya di sini ada SCSS, di mana SCSS ini itu adalah style yang diberikan pada
si halaman loader tadi yang dideklarasikan pada HTML. Nah, di sini untuk stylenya itu dilakukan pengaturan seperti rata tengahnya dan juga tinggi. eh, Intinya dia itu berkaitan dengan bagaimana untuk mempercantik si HTML-nya tadi. Nah, selanjutnya di sini ada routing modulnya. Untuk routing modul di sini telah dideklarasikan root yang akan digunakan untuk menjembatani antara si loader itu nantinya ke halaman utama yang akan tampil. Karena di karena munculnya halaman loader ini dia itu hanya sementara, dia itu hanya sebentar lalu dia akan muncul ke halaman lainnya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada modul TS. Di sini ada eh, ekstensi-ekstensi yang diperlukan untuk loader ini dapat bekerja gitu. Nah, kemudian di sini ada yang spek. Spek di sini itu untuk mendeklarasikan arahan dari halaman loadernya. Karena yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa ini loader itu dia akan mengarah ke halaman lain berupa di sini login. Jadi setelah halaman loadernya itu selesai dimuat, dia akan langsung beralih ke halaman login yang dideklarasikan dengan fungsi navigate di sini. Kemudian yang terakhir dari loader page ini ada loader page TS, di mana di sini itu dideklarasikan kembali, di mana URL-nya ini dia diambil dari HTML, lalu stylenya diambil dari eh, SCSS yang tadi dibuat, dan di sini juga ada navigate-nya, login, dan di sini itu ada lama dari loader itu bekerja gitu, atau ditampilkannya loader itu lamanya selama 1000 di sini. Nah, kemudian selain loader, kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa dia itu akan ada login. Nah, untuk login sendiri sama seperti sebelumnya, dia itu ada TS, ada HTML dan juga SCSS yang kerjanya pun hampir sama. Di sini ada login HTML yang dia itu mengatur apa saja isi desain UI-nya atau user interface-nya pada halaman login. Nah, di sini untuk yang ditambahkan itu adalah email dan juga password. Selain itu, selain ada email dan password, di sini juga ada button berupa login dan juga button register di sini. Nah, kemudian setelah di HTML, di sini ada modul juga yang sama seperti sebelumnya, dia itu berfungsi untuk menyediakan atau mendeklarasikan ekstensi-ekstensi yang diperlukan. Nah, di sini juga ada routingnya karena root ini tadi untuk menjembatani. Lalu di sini ada spek TS-nya, di mana dia itu ada validator-validator yang dia itu berkaitan dengan email dan password, sehingga apabila emailnya terjadi kesalahan atau emailnya invalid atau emailnya valid, itu email dan passwordnya maksudnya, itu dia akan bekerja sesuai fungsi yang dijelaskan pada spek TS ini. Nah, di sini yang digunakan itu adalah form. Lalu di login page form ini juga ada validators yang tadi dideklarasikan pada form speknya. Lalu di sini ada SCSS-nya juga, dia itu untuk memberikan style terhadap terhadap tampilan HTML yang telah dibuat tadi. Nah, kemudian di sini ada spek TS-nya.
Di sini juga sama dia itu, di spek TS ini dia itu melakukan eh, dia itu mendeklarasikan, navigate navigate di sini atau yang dia itu halamannya itu mengarahkan ke mana. Kalau di sini itu button tadi itu button register, dia itu akan menavigasi ke home, sedangkan login yang ini login, lalu yang register ini dia akan dari login itu ke register, kalau ini dia itu dari login ke home. Gitu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir itu ada login page. Login page ini dia juga menavigasi, dia tugasnya juga mendeklarasikan navigasi seperti yang sebelumnya dibilang, apabila login itu dia akan masuk ke home, lalu register di sini navigate-nya ke register. Nah, kemudian sama seperti login, di sini ada pickup call yang kurang lebih isinya juga hampir sama fungsinya. Di sini juga ada HTML, ini mendeklarasikan apa saja isi konten di dalam halaman pickup call-nya. Di sini juga ada SCSS-nya atau style-nya. Lalu di sini ada spek TS-nya. Dia juga mendeklarasikan uh, ke arah mana apabila si tombol pada pickup call page ini diklik, dan di sini dia akan mengarah ke home. Lalu yang terakhir ini ada pickup call page ini juga dia mengemas kembali apa saja yang dipanggil. Di sini ada template, yaitu memanggil HTML, style itu memanggil SCSS, lalu di sini ada routernya juga untuk untuk mengarahkan dia itu ke home apabila si button yang ada di halaman pickup call page itu diklik. Lalu yang selanjutnya itu ada pickup calls yang dimana dia itu apabila dilihat di HTML di sini dia itu isinya adalah eh, daftar daftar riwayat telepon yang telah dilakukan. Di sini ada yang finished, ada yang created at, sama ada updated at-nya juga ada. Lalu di sini juga ada eh, dolarnya yang menyatakan dia itu isi kontennya adalah daftar dari riwayat telepon yang telah dilakukan. Di sini juga SCSS-nya diatur seperti ini, sederhana. Lalu spek TS-nya juga dideklarasikan pada pickup calls page ini, dan ini juga dilakukan pemanggilan terhadap HTML dan SCSS-nya. Lalu routing modulnya juga dibuat di sini untuk memanggil pickup calls page. Di sini juga ada pickup calls modul yang dia ini mendeklarasikan ekstensi form yang tadi dia itu buat menjalankan yang ada di HTML tadi. Nah, kemudian ini yang terakhir ada register. Register ini sama juga seperti sebelumnya. Kalau di register ini dia itu akan uh, memuat, jika kita lihat di HTML ini, dia itu akan memuat informasi-informasi yang perlu diisi untuk dapat mendaftarkan suatu akun. Nah, di sini ada daftar dari informasi yang perlu diisi, dan kemudian di sini juga sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa Ionic ini, bahasa pada Ionic Framework ini itu identik dengan Ion di sini. Teks Ion itu sangat common untuk digunakan di Ionic Framework ini. Nah, selebihnya ini filenya juga hampir sama seperti sebelumnya. Di sini dia memanggil pickup call, ini juga dia memanggil pickup call, mengarah ke pickup call maksudnya. Lalu modulnya juga menggunakan form. Nah, selanjutnya di sini selain ada pages, di sini juga ada components, di mana components ini itu ada error message. Nah, error message-nya di sini ada 4, ada HTML, SCSS, spec, dan juga TS. Nah, untuk SCSS sendiri di sini tidak diatur apa-apa.
karena tidak diberi style apapun. Nah, di sini untuk errornya dia itu akan memanggil dari message-nya ini. Jadi dia itu hanya memuat satu line yang dimana dia itu akan memanggil dari message. Nah, message-nya sendiri itu dideklarasikan pada dideklarasikan pada komponen TS ini. Di sini dijelaskan message itu dalam bentuk string dan dia nantinya akan muncul apabila apabila syarat-syarat pada halaman tertentu itu tidak terpenuhi. Seperti di sini ada harus apakah harus mengisi dari login misalkan email atau password itu dideklarasikan di sini. Nah, ini untuk komponennya juga ini menjelaskan kembali untuk mengambil kembali apa yang ada di pickup yang dideklarasikan di pickup call bagian pages tadi. Nah, untuk komponen HTML-nya di sini langsung dipanggil menggunakan created add yang dia itu dipanggil dari sini. Nah, ini ada tipe-tipenya, tipe datanya string. Di sini kebetulan string semua. Lalu kemudian nanti dipanggil ke HTML untuk ditampilkan di halamannya di page ini. Nah, di sini juga dijelaskan dideklarasikan CSS-nya secara singkat. Jadi, sekian mungkin dari source code-nya. Sekarang saya akan melakukan demonstrasi terhadap aplikasinya. Nah, ini dia. Tapi sebelumnya saya akan ke landing page-nya dulu. Jadi, landing page-nya ini yang tidak ada slash-nya. Apabila itu dia akan memunculkan, apabila dijalankan dia akan memunculkan folder seperti tadi. Nah, ini masih dia dalam tampilan desktop. Nah, di sini saya akan coba pakai tampilan mobile-nya. Nah, ini dia. Lalu di sini emailnya bisa ditambahkan, passwordnya bisa ditambahkan. Nah, apabila emailnya tidak diisi, dia akan memunculkan invalid seperti ini. Lalu di sini bisa ke arah register, bisa diisi juga. Tapi karena di sini tadi sebelumnya tidak dikasih syarat, jadi dia ini bisa langsung lanjut. Nah, apabila kita klik register, dia akan masuk ke halaman pickup call. Lalu apabila kita klik yang tadi, itu kita akan masuk ke home di sini. Nah, selain itu, kita bisa masuk ke pickup calls yang sebelumnya. Nah, ini ada banyaknya riwayatnya. Nah, sebelumnya tadi apabila saya pencet pickup call di sini dia itu akan masuk ke pickup call. Tapi di sini belum saya atur, jadi saya akan coba atur terlebih dahulu di bagian pickup call-nya. Nah, ini masih dalam bentuk home dia. Kita ubah ke pickup calls. Ini juga kita ubah ke nah, oke. Sudah, saya akan coba jalankan lagi. Nah, coba saya akan balik ke sini dulu. Lalu ke register, lalu saya coba jalankan registernya. Nah, dia akan masuk ke my pickup call seperti ini. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.